Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang bos mafia terbesar di kota Hong Kong yang bernama Wong Po. Tidak ada hukum yang mampu menjeratnya meski kejahatan yang dilakukan sangat besar. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang petugas bernama Chan sedang dalam perjalanan pulang dari pengadilan, mengawal sebuah keluarga yang merupakan saksi persidangan kasus kejahatan Wong Po. Sedang asik mereka berbincang, tiba-tiba sebuah mobil berkecepatan tinggi menghantam mereka. Ternyata yang menabrak mereka adalah orang suruhan Wong Po yang dengan sengaja untuk menghilangkan saksi dan bukti agar Wong Po terbebas dari jeratan hukumnya. Mereka semua tewas kecuali Chan dan anak dari keluarga tersebut yang bernama Ho Yi. Chan yang sudah berada di rumah sakit tersadar, lalu dia bergegas mencari Ho Yi yang kebetulan berpapasan dengannya. Chan yang sudah mulai pulih dan dendam terhadap Wong Po, tiba-tiba dia mengejar Wong Po dengan menabrakkan kendaraannya, yang membuat Wong Po marah dan terjadilah sedikit perselisihan. Singkat cerita, Wong Po sedang menjenguk istrinya di rumah sakit karena keguguran yang kedua kalinya. Padahal mereka sangat ingin sekali mempunyai seorang anak. Sementara Chan juga sedang berada di rumah sakit yang ternyata dia mengidap penyakit tumor otak akibat dari kecelakaan waktu lalu. Wong Po yang sedang bersedih dihampiri oleh seorang gadis kecil. Dia adalah Ho Yi yang orang tuanya dihabisi oleh Wong Po. Tiba-tiba Chan muncul dan menarik Ho Yi. Sejak saat itu Ho Yi menjadi anak angkatnya. Chan memberitahu tentang penyakit yang dideritanya kepada rekannya yang bernama Wah. Wah mencoba menenangkan Chan kalau ia akan baik-baik saja. Namun setelah Chan pergi, Wah terlihat sangat terpukul. Malam harinya, para petugas dan anak buah Chan sedang mengamankan beberapa penjahat. Wah memberitahu Wai Lok kalau Chan terkena tumor di otaknya yang tidak bisa disembuhkan. Mereka pun akan berusaha membantu Chan untuk kesembuhan penyakitnya. Keesokan harinya, Chan memimpin rapat di ruangannya. Dia menugaskan salah satu anak buahnya untuk menyamar masuk ke kelompok mafia Wong Po. Namun anak buahnya menolak karena risikonya sangat besar dan jika sudah masuk tidak mungkin bisa keluar lagi. Lalu Chan menegaskan dan berjanji akan melindunginya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Chan dipanggil atasannya untuk menginfokan bahwa Chan akan pensiun 2 hari lagi. Hanya satu yang disesalkan, ia tidak pernah berhasil menangkap Wong Po. Sedangkan Wong Po dan kelompoknya semakin besar. Chan akan digantikan oleh seorang petugas yang sangar, kejam, dan tak kenal takut. Dia bernama Ma Kun. Sebelum pensiun, Chan ingin melakukan satu tugas terakhir menangkap Wong Po. Lalu dia dan timnya pergi menuju salah satu markas anak buah Wong Po. Di perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan Ma Kun yang hendak menuju kantor barunya. Tidak berselang lama, Chan tiba di markas mereka dan menyergapnya. Chan dan timnya berhasil menghabisi mereka. Wai Lok membawa tas berisi uang tanpa sepengetahuan Chan dan menyimpannya di bagasi mobil. Wong Po marah besar setelah mendapatkan kabar bahwa salah satu markasnya diratakan petugas dan barang beserta uangnya hilang. Keesokan harinya Ma Kun mendatangi Chan dan timnya di pantai. Chan memperkenalkan ketiga anak buahnya dan Ho Yi kepada Ma Kun. Chan juga menjelaskan tentang Ho Yi menjadi anak angkatnya. Malam harinya Chan mengajak Ma Kun berkeliling kota yang akan menjadi daerah tugasnya. Chan mengatakan bahwa daerah ini adalah kekuasaan Wong Po pada saat malam hari. Tiba-tiba terlihat seseorang sedang dikeroyok di pinggir jalan. Seorang polisi tua mencoba meleraikannya. Namun semua orang malah berbalik akan mengeroyok petugas tersebut. Tak lama kemudian Chan dan Ma Kun menghampirinya. Tiba-tiba suasana menjadi hening dan ternyata bos besar keluar dari kandangnya. Dia mengancam Chan untuk tidak berlaga jagoan di wilayahnya. Namun tiba-tiba Ma Kun membalas ancamannya bahwa mulai besok dia akan menggantikan Chan dan akan berhadapan dengannya.
Keesokan harinya, Ma Kun-chan dan timnya mendatangi sebuah lokasi di mana di sana terdapat seseorang yang dihabisi Wong Po, dan ternyata dia adalah seorang petugas yang ditugaskan untuk menyamar masuk ke kelompok Wong Po. Chan sangat menyesalinya karena dia telah berjanji untuk melindunginya namun gagal. Mereka semua marah besar apa yang telah dilakukan Wong Po terhadap rekannya. Tanpa sengaja, Wah berpapasan dengan seorang pemuda yang ingin melaporkan kejahatan yang terekam oleh kameranya. Saat Wah melihat rekamannya, ia terkejut dan segera berlari memberitahu Chan. Lalu mereka memasuki ruangan tertutup, sementara Ma Kun memperhatikannya dari luar. Dan ternyata isi rekaman tersebut adalah rekannya yang sedang dihabisi. Terlihat Wong Po sedang memukulinya, namun yang menghabisinya bukanlah Wong Po, melainkan salah satu anak buahnya. Melihat hal itu, Chan memerintahkan Wah untuk menghapus bagian aksi anak buah Wong Po, agar yang terlihat hanya Wong Po saja dan dapat dijadikan bukti agar Wong Po jadi tersangka. Ma Kun yang penasaran menghampiri ruangan tersebut dan Chan pun memperlihatkan isi rekamannya yang sudah dihapus bagian terakhirnya. Ma Kun yang melihat hal tersebut ingin membantunya, namun Chan menegaskan kalau Ma Kun belum resmi menggantikan Chan yang waktunya hanya tinggal 1 hari lagi. Kemudian Chan menugaskan Wah untuk mengurus pemuda yang mempunyai rekaman tersebut untuk membuat semua bukti yang ditakutkan ada salinannya. Wong Po yang sedang bergembira dengan kelahiran anaknya yang selama ini ia tunggu-tunggu. Namun pada saat tiba di rumah sakit, Chan dan timnya muncul dengan membawa surat penangkapan Wong Po, yang sontak saja dia marah besar. Akhirnya Wong Po berhasil dibawa ke kantor polisi dengan didampingi oleh pengacaranya. Dia sempat menghubungi istrinya menanyakan keadaan anaknya yang baru lahir. Sementara itu Ma Kun sedang diberitahu atasannya untuk tidak bergabung dengan Chan dan timnya karena akan terjadi kekacauan setelah ditangkapnya Wong Po. Di tempat lain, Chan dan timnya sedang mengintai seseorang yang diduga telah menghabisi rekannya yang ada dalam video rekaman. Setelah diselidiki lebih jelas, mereka hendak menangkapnya, namun tiba-tiba akhirnya orang itu berhasil dihabisi dengan jatuh dari atas gedung. Mereka sengaja menghabisinya untuk menghilangkan bukti dari video rekaman agar yang jadi tersangka adalah Wong Po. Namun tidak berselang lama tiba-tiba Ma Kun muncul. Ma Kun murka karena yang dilakukan Chan dan timnya dianggap sudah menyalahi aturan. Ma Kun kemudian kembali ke kantor dan di sana sudah banyak anak buah Wong Po yang saling berebut untuk ditangkap menggantikan Wong Po di dalam penjara. Ma Kun memerintahkan petugas lainnya untuk memeriksa semua anak buah Wong Po. Kemudian mereka berlima menemui Wong Po di dalam selnya. Wong Po mengancam bahwa semuanya tidak akan ada yang selamat malam ini. Di ruangan mereka berlima berdiskusi untuk segera mengumpulkan bukti agar Wong Po tetap ditahan. Wailok menelepon seseorang untuk meminta senjata buatan Cina yang akan mereka rekayasa untuk dijadikan bukti. Wailok pun pergi dengan ditemani oleh Ma Kun. Ma Kun dan Wailok akhirnya menemui orang tersebut. Namun pada saat Wailok memberinya uang, orang itu ingin uang dengan jumlah 10 kali lipat. Wailok berkata kepada Ma Kun kalau hanya dia yang bisa memberikannya. Akhirnya Ma Kun pergi untuk membawa uangnya. Tiba-tiba anak buah Wong Po mendatangi kantor polisi dengan memberikan rekaman aslinya bahwa Wong Po tidak bersalah. Dan setelah sang komandan melihatnya, tidak ada pilihan lain selain membebaskan Wong Po. Dia marah besar kepada Chan dan timnya karena telah merekayasa kasusnya. Kembali ke Wailok, terlihat gelagat aneh dari seseorang yang membawa koper. Dan benar saja, ketika semua orang berlari, ia dijebak dan dihadapkan dengan sosok orang yang bernama Jack. Jack adalah orang suruhan Wong Po, pembunuh bayaran bertangan dingin yang sadis. Tidak butuh waktu lama, Jack menghabisinya.
Pada saat Wai-lok sudah tidak berdaya, muncul Ma Kun menembakinya. Namun sayang, Wai-lok tidak tertolong nyawanya. Lalu Ma Kun mengabari Chan bahwa Wai-lok telah tewas. Chan yang tidak bisa keluar dari kantor menginfokan kepada Ma Kun untuk segera menemui dua rekan lainnya yang sedang berada di alun-alun kota. Sum sedang berada bersama putrinya di alun-alun dengan ditemani oleh Wah. Tak lama kemudian putrinya pun pergi. Pada saat Wah akan menghampirinya, tiba-tiba Jack muncul dengan brutal menghabisinya dan dilanjut dengan menghabisi Sum. Tak lama kemudian Ma Kun muncul, namun kedua rekannya tak tertolong. Pada saat Wah sedang sekarat mengatakan satu rahasia yang tidak diketahui oleh Chan, bahwa ia telah mengambil uang milik Wong Po yang masih disimpan dalam bagasi mobil yang rencananya akan mereka pakai untuk membiayai anak angkat Chan dan untuk biaya pengobatan Chan. Ma Kun langsung menemui Chan yang berhasil keluar dari kantor dengan bantuan salah seorang polisi. Ma Kun mengatakan kalau mereka bertiga telah tewas dan mereka telah membawa uang Wong Po saat penyergapan di sebuah rumah. Mereka berdua memutuskan untuk mengembalikan uangnya kepada Wong Po agar perseteruan ini diakhiri. Lalu Ma Kun segera pergi untuk mengambil uangnya sementara Chan menunggu di tempat tersebut. Tanpa diketahui oleh Ma Kun, Chan pergi seorang diri ke markas Wong Po dengan membawa sebuah tas. Ia pun mulai memasuki markasnya dengan diperiksa terlebih dahulu oleh anak buahnya. Dan terlihat Wong Po dengan tenang menyambutnya. Namun pada saat tasnya dilemparkan yang hanya berisi lembaran kertas, Chan menyerangnya. Pada saat Chan sudah tidak berdaya, Ma Kun menghubungi Wong Po untuk melepaskan Chan ditukar dengan uangnya. Namun dalam perjalanan, Ma Kun dihadang oleh Jack. Akhirnya Ma Kun berhasil menghabisi Jack. Dia pun melanjutkan tujuannya untuk menuju markas Wong Po. Saat tiba di markas, terlihat Chan masih hidup dengan keadaan terikat. Namun pada saat Ma Kun melemparkan tasnya, dia langsung menyerang Wong Po dengan brutal. Pada saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba istri Wong Po menghubungi bahwa dia dan anaknya sedang menunggu di dalam mobil di parkiran bawah. Mereka berdua pun melanjutkan lagi pertarungannya. Akhirnya Ma Kun berhasil mengalahkan Wong Po. Dia sedikit bersantai dengan mengambil minuman. Namun tanpa disangka tiba-tiba Wong Po kembali bangkit dan mendorong Ma Kun hingga terlempar keluar. Ma Kun terjatuh dan menimpa mobil yang ditumpangi istri dan anaknya Wong Po, yang otomatis mereka tewas seketika. Setelah Wong Po tersadar bahwa mobil tersebut ditumpangi istri dan anaknya, dia terkejut dan sangat menyesalinya. Dan kisah film pun selesai.